Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Surisman MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Dr. Frans Nursito MPSI selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Dr. Heru Sulistianta MOr selaku pembahas. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hubungan tingkat kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar. Baik, saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam olahraga sepak bola, mempunyai mental yang baik merupakan kebutuhan yang sangat penting. Percaya diri adalah sikap atau salah satu mental yang harus dimiliki oleh setiap pemain, dikarenakan kepercayaan diri ini adalah modal utama dalam mencapai kesuksesan dan modal pengambilan sebuah keputusan. Hal ini dikuatkan oleh Sudibyo 1993. Percaya diri atau self-confidence merupakan modal utama seseorang pemain sepak bola untuk dapat maju dan berkembang. Karena pencapaian prestasi yang tinggi dan kemampuan seseorang pemain sepak bola itu sendiri harus dimulai dengan percaya bahwa ia dapat sanggup melampaui prestasi yang dicapainya. Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMP Negeri 1 Tumi Jajar, kondisi siswa ekstrakurikuler sepak bola menunjukkan bahwa hasil tendangan penalti masih sangatlah kurang. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan diri siswa dan kurangnya porsi latihan khusus untuk menendang penalti. Di antaranya, di saat siswa meletakkan bola di titik penalti dan melakukan ancang-ancang menendang bola, siswa cenderung terburu-buru dalam melakukannya, yang berakibat hasil tendangan bola jauh melenceng dari gawang, serta posisi badan terlalu membungkuk yang membuat posisi kaki saat menendang terlalu ke bawah sehingga bola melambung di atas gawang. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Rendahnya tingkat kepercayaan diri siswa saat melakukan tendangan penalti. Kedua, kurangnya kemampuan siswa dalam melakukan tendangan penalti. Yang ketiga, siswa belum mengetahui hubungan kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Adakah hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri dan hasil tendangan penalti pada ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa. Kedua, untuk mengetahui hasil tendangan penalti siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepercayaan diri dengan hasil tendangan penalti. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, sebagai salah satu sarana untuk mengkaji tingkat kepercayaan diri pemain. Kedua, bagi atlet, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat kepercayaan diri pemain dengan hasil tendangan penalti. Ketiga, bagi program studi, hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya pengkajian tingkat kepercayaan diri pemain dengan hasil tendangan penalti. Lalu, masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. 1. Belajar. Menurut Baharudin 2008, belajar sebagai karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain merupakan aktivitas yang selalu dilakukan sepanjang hayat manusia, bahkan tiada hari tanpa belajar. Pendidikan jasmani. Menurut Arma Abdullah 1996 menyatakan, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Belajar motorik. Menurut Lutan 1988, belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Strategi pembelajaran. Menurut Kosma 2011 mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua regu, masing-masing terdiri dari 11 orang pemain. Seorang diantaranya adalah penjaga gawang. Marta Dinata 2003. Teknik dasar bermain sepak bola. Menurut A. Sarumpait 2002, bahwa teknik dasar adalah semua kegiatan yang mendasari sehingga
dengan modal sedemikian itu sudah dapat bermain sepak bola. Seorang pemain sepak bola tidak menguasai teknik menendang bola dengan sempurna, tidak mungkin menjadi pemain yang baik. Sukatamsi 2001. Menendang bola terdiri dari 3. Yang pertama, teknik menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, teknik menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Yang ketiga, teknik menendang bola menggunakan bagian punggung. Tendangan penalti. Menurut GeForce 2002, tendangan penalti adalah tendangan bebas yang mengarah pada gawang dan dilakukan dari titik penalti. Tendangan penalti biasa dilakukan dari titik penalti dan semua pemain harus berada di luar kotak penalti dengan jarak 11 meter dari gawang. Percaya diri. Afiatin dan Andayani 1996 menjelaskan bahwa kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi penting untuk mengaktualisasikan potensi atau kemampuan yang dimiliki. Ekstrakurikuler. Menurut Subagio 2003, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik dilaksanakan di jam sekolah maupun di luar jam sekolah, untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa dari berbagai bidang studi. Penelitian relevan. Penelitian yang relevan dibutuhkan untuk mendukung kajian teoritis yang dikemukakan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Riga Mardika 2015 yang berjudul Pengaruh Latihan Mental dan Keyakinan Diri terhadap Keberhasilan Tendangan Penalti Pemain Sepak Bola. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Raymat Giri 2018 yang berjudul Analisis Hubungan Tingkat Kepercayaan Diri terhadap Tendangan Penalti pada Atlet Sepak Bola FIK UNM. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah Iqbal 2017 yang berjudul Korelasi antara kepercayaan diri dengan keberhasilan tendangan penalti dalam permainan sepak bola. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Benabou R dan Tirole J 2002 yang berjudul Self Confidence and Personal Motivations. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Prosper Narteh Ogum 2018 yang berjudul Influence of Demographic Factor, Anxiety and Self-Confidence on Penalty Kick Performance, The Case of Cape Football Club of Ghana. Kerangka berpikir, keberhasilan menendang penalti sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan diri. Sebenarnya, kepercayaan diri ini ditimbulkan oleh psikologi mental atlet yang terlatih. Psikologi dan mental atlet apabila sudah terlatih akan menimbulkan rasa optimis. Hipotesis. Menurut Hadi S 2001, hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar mungkin salah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah tentang analisis hubungan tingkat kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti pada ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tunjungan Jajar, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H0, kepercayaan diri tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil tendangan penalti. H1, kepercayaan diri memiliki hubungan yang signifikan terhadap hasil tendangan penalti. Selanjutnya di bab 3, metode penelitian. Metode penelitian. Menurut Ari Kunto 2010, metode deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan. Dari uraian ini dapat diambil kesimpulan bahwa metode deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat berbagai informasi yang berguna dan berasal dari data yang terkumpul. Maka penulis beranggapan bahwa metode yang paling cocok untuk penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel. Menurut Ari Kunto 2002, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tunjungan Jajar. Jumlah populasi adalah 26 orang. Menurut Surisman 2010, sampel adalah sebagian dari anggota yang diambil dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan ada siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tunjungan Jajar. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Dari total keseluruhan jumlah siswa SMP Negeri 1 Tunjungan Jajar yang mengikuti ekstrakurikuler adalah sebanyak 26 orang siswa. Tempat dan pelaksanaan penelitian.
Penelitian ini dilakukan di lapangan sepak bola Marga Kencana Tulang Bawang Udik dan dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. Variabel dan data penelitian. Menurut Faisal S. 2001, variabel adalah kondisi atau karakteristik yang oleh pengeksperimen dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasi. Variabel yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah variabel bebas. Pada penelitian ini adalah tingkat kepercayaan diri, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil tendangan penalti. Teknik pengambilan data. Sesuai dengan judul yang diteliti, ada 2 macam data yang dikumpulkan, yaitu 1. Data hasil tes kepercayaan diri, dan 2. Data hasil tes menendang penalti. Untuk mendapatkan data tersebut digunakan 2 macam tes, yaitu tes mengisi angket untuk mengukur tingkat kepercayaan diri dan tes menendang penalti untuk mengukur hasil tendangan penalti. Instrumen penelitian. Menurut Arikunto 2010, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga mudah diolah. Surisman 2017 menjelaskan, hasil belajar dan proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, baik melalui tes uraian maupun tes objektif, tetapi juga dapat dinilai oleh alat-alat non-tes atau bukan tes. Alat-alat bukan tes yang sering digunakan antara lain ialah kuesioner dan wawancara. Desain penelitian. Desain penelitian merupakan rancangan atau cara untuk menganalisa data agar dapat diolah dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penelitian. Desain penelitian berfungsi sebagai penghubung untuk bisa berjalan dalam proses pengolahan data atau penelitian yang akan dilakukan. Instrumen tes penalti. Adapun alat dalam menggunakan data adalah tes shooting bola diam. Tes yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hasil pemain dalam melakukan shooting atau menendang bola ke arah gawang. Instrumen tes yang digunakan adalah menggunakan tes shooting bola dari Nur Hasan dan Khalil 2007. Petunjuk pelaksanaan sebagai berikut. 1. Teste berdiri di belakang bola yang diletakkan pada sebuah titik berjarak 11 meter di depan gawang. 2. Teste diberi 5 kali kesempatan. Gerakan tersebut dinyatakan gagal apabila bola keluar dari daerah sasaran. Yang kedua, menempatkan bola tidak pada jarak 11 meter dari sasaran. Cara men-skor. 1. Menghitung jumlah skor pada sasaran dalam 5 kali kesempatan. 2. Bila bola hasil tendangan mengenai tali pemisah skor pada sasaran, maka diambil skor terbesar dari kedua sasaran tersebut. Instrumen kepercayaan diri. Dari hasil uji coba tes instrumen angket kepercayaan diri yang telah dilakukan pada ekstrakurikuler sepak bola di SMPN 19 Bandar Lampung diperoleh hasil validitas sebesar 0,55 dan reliabilitas sebesar 0,94. Maka dapat disimpulkan instrumen tes angket kepercayaan diri valid dan reliable. Angket sendiri terdiri dari 32 pertanyaan dan memiliki 6 soal berdistribusi positif dan 16 soal yang berdistribusi negatif. Juga memiliki 4 opsi pilihan jawaban yang bernilai 1, 2, 3, dan 4. Analisis data. 1. Uji prasyarat. Uji normalitas. Pengujian normalitas menggunakan uji Lilliefors. Uji homogenitas. Untuk uji homogenitas menggunakan uji F dengan rumus F sama dengan variabel terbesar dibagi variabel terkecil dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Jika F hitung sama dengan F tabel, artinya data homogen, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel, berarti data tidak homogen. Sugiono 2010. Uji hipotesis. Untuk menguji hipotesis antara X dengan Y digunakan statistik non-parametrik uji kecocokan berperingkat Wilcoxon. Uji non-parametrik digunakan untuk data-data yang berdistribusi tidak normal maupun tidak homogen dengan rumus sigma R positif ditambah sigma R negatif sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Adapun langkah-langkah melakukan uji non-parametrik Wilcoxon adalah
1. Menentukan hipotesis dan tingkat signifikansinya. 2. Mencari peringkat masing-masing data dengan menggunakan tabel bantu. 3. Menghitung R positif dan R negatif. 4. Uji coba penghitungan dengan menggunakan rumus. 5. Mencari harga T dengan menggunakan tabel Wilcoxon. 6. Menarik kesimpulan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data. Tujuan penelitian dapat dicapai dengan mengumpulkan data dari masing-masing variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu tingkat kepercayaan diri dan satu variabel terikat yaitu hasil tendangan penalti pada ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar pada tahun 2020. Data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan statistik. Adapun rangkuman deskripsi data secara keseluruhan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Berikut penjabaran secara parsial tentang hasil penelitian dari masing-masing variabel. Tingkat kepercayaan diri siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar pada tahun 2020. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel kepercayaan diri pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepercayaan diri siswa adalah 83,88. Standar deviasi tingkat kepercayaan diri adalah 20,52. Tingkat kepercayaan diri terendah adalah 50 dan tingkat kepercayaan diri tertinggi adalah 19. Tingkat hasil tendangan penalti siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar tahun 2020. Hasil penelitian dan pengukuran pada variabel tendangan penalti pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar pada tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata tendangan penalti siswa adalah 16,65. Standar deviasi tendangan penalti adalah 5,96. Tendangan penalti terendah adalah 5 dan tendangan penalti tertinggi adalah 26. Uji normalitas. Hasil uji normalitas tingkat kepercayaan diri dengan ketentuan R hitung kurang dari L tabel yaitu 0,146 kurang dari 0,173. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Uji homogenitas. Hasil uji homogenitas tingkat kepercayaan diri dengan ketentuan F hitung kurang dari F tabel yaitu 11,84 lebih besar dari 1,195. Artinya kedua varians tersebut tidak homogen. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan berdasarkan data dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Wilcoxon. Pengujian hipotesis ini mencari hubungan antara tingkat kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti ditunjukkan oleh tabel. Berdasarkan hasil perhitungan penarikan hasil kesimpulan apabila jika nilai T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel maka HO ditolak, artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Jika nilai T hitung kurang atau sama dengan T tabel maka H1 diterima, artinya ada hubungan yang signifikan. Pada nilai T hitung didapat sebesar 0 lebih kurang atau sama dengan 98. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar pada tahun 2020. Pembahasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang membahas tentang hubungan tingkat kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar dengan jumlah sampel sebanyak 26 orang. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti. Pada pembahasan ini akan menguraikan tentang temuan yang muncul selama melakukan penelitian kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti dalam permainan sepak bola. Dalam olahraga khususnya olahraga prestasi banyak sekali faktor yang mempengaruhi penampilan atau prestasi pemain. Salah satunya adalah faktor kepercayaan diri. Gunarsa 2004 menyatakan bahwa dalam olahraga terdapat sebuah faktor psikologis yang dapat menunjang atau menghambat prestasi.
Faktor-faktor psikologis sampel yang menyebabkan kepercayaan diri memiliki hubungan dengan keberhasilan tendangan penalti pada sampel. Saat peneliti melakukan penelitian sangat beragam. Salah satunya sampel memiliki beban pada saat menendang penalti tersebut, karena pelatih menginstruksikan agar serius dalam menendang penalti walaupun hanya di sesi latihan. Lalu sampel pada saat melakukan penalti terlihat sedikit tegang karena ada tekanan dari rekan satu tim dan pelatih, sehingga mendapatkan atmosfer layaknya pada sebuah pertandingan. Kemudian sampel pada saat akan melakukan tendangan penalti memiliki target untuk diraih, sehingga pada saat melakukannya harus benar-benar serius seperti dalam situasi adu penalti yang sebenarnya. Hasil tendangan penalti dari 26 siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar yang telah ditotalkan dalam 5 kali kesempatan menendang penalti. Yang sangat menonjol di sini adalah dengan 5 pemain dalam kategori baik, diikuti 15 orang masuk dalam kategori sedang, dan di dalam kategori kurang terdapat 6 pemain. Kesimpulan dari hasil tes angka kepercayaan diri yang diikuti oleh 26 siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar berdasarkan penilaian adalah 5 orang memiliki kepercayaan diri dalam kriteria rendah, lalu 10 orang memiliki kepercayaan diri sedang, dan lalu kemudian 11 orang memiliki kategori yang baik. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri terhadap hasil tendangan penalti pada siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Tumi Jajar pada tahun 2020. Saran bagi para pembina dan pelatih olahraga sepak bola, hendaknya dapat memperhatikan lebih serius komponen psikologi olahraga yang baik dan berkualitas. Bagi pembina dan pelatih, baiknya untuk mematangkan teknik akurasi tendangan terlebih dahulu, lalu meningkatkan mental siswa, dan memperbanyak latihan atau simulasi tendangan penalti agar mendapatkan hasil tendangan penalti yang maksimal. Untuk institusi, semoga kedepannya dapat menyediakan sarana atau alat teknologi yang terbaru untuk tes kepercayaan diri yang nantinya akan mempermudah mahasiswa untuk meneliti seberapa besar tingkat kepercayaan diri atlet. Karena apabila tersedianya alat teknologi, maka penelitian apapun akan menjadi lebih mudah dan efisien, serta untuk tingkat human error-nya pun sedikit. Hal ini disebabkan jika sebuah penelitian dibantu dengan alat hasil uji validitas dan reliabilitas, maka akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Bagi peneliti lain, disarankan agar penelitian ini tidak hanya dijadikan bahan pembanding, tetapi penelitian ini dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan, dan disarankan untuk menambahkan variabel lain, diantaranya yaitu tingkat kecemasan. Sekian presentasi seminar hasil dari saya. Bila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.